Mengetahui adat, manusia pun malah mau meminum anggur itu. Namun Li Han dengan cepat mengingatkan bahwa anggur ini adalah simbol untuk mengabadikan duka cita orang yang sudah mati. 墓碑无字，说明此，但不是所有的想念都有回响。 Melihat anggur itu digunakan dengan seharusnya, wanita yang bersembunyi pun tak jadi melancarkan serangannya. Sebelum kemudian dia pun pergi dari sana. 是生者的哀思。兄弟，这个不行。田墨玉。 Keesokan paginya terlihat Li Han yang sedang mengamati benda yang dia dapatkan pada pemakaman waktu itu. Kemudian Jiu Tian menjelaskan bahwa benda tersebut adalah sertifikat untuk berpartisipasi dalam ujian agar bisa bergabung dengan sekte Lun Yinhai. Mendengar hal tersebut sontak membuat Li Han sangat tertarik dan langsung berangkat ke tempat tersebut. 我要 哪个走？ Tak lama kemudian terlihat Li Han yang berada di depan gerbang Papilun Lun Yinhai. Sedangkan Jiu Tian dia menggunakan teknik penyembunyian surgawinya dan menghilang dari sana. Dan tak seorang pun dapat melihatnya termasuk Li Han. Kemudian di waktu yang bersamaan tiba-tiba ada seseorang peserta yang terlempar tepat ke hadapan Li Han. Dan orang tersebut mencibir bahwasanya jangan pergi ke ujian ini. Karena para immortal tak mempunyai etika dalam bela diri. Namun Li Han tak memperdulikan hal itu, malah dia cepat-cepat pergi ke tempat ujian tersebut. Di dalam arena atau bisa disebut dengan tempat pembuktian, terlihat semua peserta berhasil dikalahkan dengan seseorang senior yang mengujinya. Dan diketahui bahwa senior tersebut bernama Yao Yang, murid paling jenius di sekte Lun Yinhai, sekaligus anak dari seorang ketua. Meskipun mereka menyerang bersamaan, tetap saja senior Yao berhasil mengalahkan mereka. Bahkan dia tidak segan-segan menghabisi para peserta tersebut. Hingga pada akhirnya Li Han tiba-tiba maju dan menyerang senior Yao tersebut. Dan ya, senior Yao berhasil dikalahkan hanya dengan beberapa pukulan saja. Dan melihat hal tersebut sontak membuat seorang immortal yang bernama Xing Peng sedikit terkejut. Dan langsung angkat bicara bahwa untuk bisa masuk ke sekte Lun Yinhai ini, dia harus bisa menguasai teknik immortal dasar, yaitu memanggil angin dan hujan. Sadar bahwa Li Han sedang dipermainkan, Jiu Tian langsung mencibir bahwasanya kau harus mengeluarkan kemampuan sesungguhnya. Dan mendengar cibiran itu, Li Han langsung mencibir bahwasanya dia akan mengeluarkan teknik itu secara bersamaan. Melihat Li Han yang bertarung sangat arogan membuat Xing Peng sangat marah. Kemudian dia mencibir di dalam hatinya, meskipun membunuh manusia bisa mendapatkan hukuman surgawi, namun anak ini sungguh menjengkelkan. Dan alhasil, Xing Peng pun tak bisa menahan amarahnya dan langsung menyerang Li Han. Dan ternyata Li Han sengaja membuat Xing Peng terpancing amarahnya dan menyerang dirinya. Karena tujuan awal Li Han yaitu untuk menghabisi keparat immortal tersebut. Setelah Li Han menunjukkan skill bela dirinya dengan berhasil memanggil angin sekaligus hujan dan berhasil mengalahkan keparat immortal tersebut dan juga berhasil membuat seluruh peserta terheran-heran olehnya, dia kemudian mencibir dengan dinginnya bahwa apakah kali ini aku cukup baik untuk bergabung di Papilun Lun Yinhai ini.
Kemudian setelah itu nampak senior Riao yang sedang terluka parah dengan anehnya langsung memeluk Li Han dan dia dengan sopannya meminta maaf kepada Li Han. Dan setelah itu dia juga memberikan status muridnya pada Li Han. Dan sebagai permintaan maafnya, dia akan bunuh diri dengan terjun ke dasar jurang. Beberapa saat kemudian terlihat Li Han yang berhasil masuk ke dalam papilun Lu Yinhai untuk berpartisipasi dalam ujian selanjutnya. Dan setelah itu, para immortal sekaligus ketua dari sekte ini memberikan selamat pada semuanya karena berhasil terpilih untuk mengikuti ujian terakhir. Yang mana ujian terakhir ini yaitu untuk membunuh monster jahat yang berada di dalam area terlarang sekte ini. Dan peserta akan dinobatkan sebagai pemenang jika peserta tersebut berhasil mendapatkan 5 inti monster tersebut. Namun sebelum masuk ke dalam ujian tersebut, terlihat 2 orang immortal yang merencanakan hal buruk pada Li Han karena dia tahu bahwa Li Han adalah orang yang sudah menghabisi seorang murid kesayangannya. Dan kemungkinan besar, salah satu dari mereka adalah ayah dari seorang murid yang sebelumnya bunuh diri. Dan benar saja, Li Han masuk ke dalam portal yang entah kemana tujuannya. Dan kemungkinan besar ini adalah jebakan yang sangat berbahaya. Dan diketahui tempat ini adalah lembah Minghui. Dan diketahui juga jikalau masuk ke dalam tempat ini, maka dia tak punya pilihan lain selain menetap di sini selamanya. Akan tetapi Li Han tak gentar dengan hal itu, malah dia mencibir bahwasanya dia harap bahwa para immortal tersebut dapat mengejutkannya. Di sisi lain terlihat seorang wanita rubah dengan pakaian anehnya menyadari bahwa ada tamu yang datang kepadanya. Dan dia langsung mengeluarkan teknik genjutsunya agar dia terperangkap dalam ilusinya. Menyadari ada hal aneh, Jiu Tian langsung menghampiri Li Han. Dan dia melihat bahwa Li Han sedang terperangkap ilusi orang lain. Namun Jiu Tian tak panik sedikit pun, malah dia mencibir dari sudut mulutnya bahwa permainan baru akan dimulai. Di dalam ilusi terlihat Li Han yang bertemu dengan seluruh keluarganya. Dia sangat bahagia karena bisa bertemu kembali dengan orang tuanya dan juga adiknya. Namun sangat disayangkan, ibundanya terlihat sedang sakit parah. Dan ayahnya pun meminta di sisa-sisa kehidupan ibunya agar Li Han untuk tetap tinggal di sini selamanya. Namun Li Han tahu bahwa ini semuanya hanyalah ilusi. Meski berat untuk melakukannya, dengan sangat terpaksa Li Han membantai semuanya. Dan lalu mencoba keluar dari ilusi tersebut. Dan ya, seketika wanita rubah tersebut langsung terpental jauh ke belakang. Dan dia tak menyangka bahwa orang tersebut dapat keluar dari belenggu ilusinya. Namun dia tak menyerah begitu saja. Dia pun langsung melancarkan serangan selanjutnya. Namun tetap saja wanita rubah tersebut bukanlah tandingan yang sepadan buat Li Han. Alhasil dia dikalahkan dengan sangat mudahnya. Kemudian Li Han menanyakan bagaimana cara keluar dari tempat ini. Dan jikalau dia memberitahu jalan keluarnya, mungkin saja Li Han akan membawa wanita rubah tersebut keluar dari sini juga.
Akan tetapi wanita rubah itu tak percaya akan omongannya, karena dia tahu betul bahwa para immortal yang mengirimnya kemari sudah mengkhianatinya dan menyegelnya di sini untuk selama-lamanya. Dan dia menyangka Li Han ini adalah bagian dari mereka. Sebelum kemudian Li Han mengeluarkan token hidup dan mati, dan wanita rubah itu langsung menyadari bahwa Li Han ini adalah musuh dari para immortal yang berada di Papilun Lunyinhai tersebut. 守悻星座台，为将我封印，把我领地上，必会让轮眼海隔在我。告诉我怎么出去。